India dan Pakistan akhirnya sepakat gencatan senjata setelah terlibat saling serang pekan lalu. Pecahnya perang antara kedua negara bertetangga itu membuat dunia khawatir karena New Delhi dan Islamabad sama-sama punya senjata nuklir. Dikutip dari Al Jazeera pada Rabu 14 Mei, Pakistan punya senjata nuklir berkat jasa seorang ilmuwan bernama Abdul Qadir Khan. Ia lahir pada tahun 1936 di India, namun pindah ke Pakistan setelah terjadi pemisahan pada tahun 1947. Khan lulus dari Universitas Karachi dengan gelar di bidang metalurgi pada tahun 1960. Kemudian ia melanjutkan studi pasca sarjana di luar negeri, pertama di Berlin Barat dan kemudian di Delft, Belanda, di mana pada tahun 1967 ia menerima gelar master di bidang metalurgi. Keahlian yang dimiliki membuat Khan menjadi tokoh kunci dalam program nuklir Iran. Pada tahun 1972, ia mulai bekerja di Belanda di Physical Dynamic Research Laboratory, subkontraktor Ultra Centrifuge Nederland. Namun Khan dituduh sebagai pencuri ketika berhasil mengembangkan teknologi yang mampu mengubah uranium menjadi bahan bakar tingkat senjata untuk nuklir. Ia pun kembali ke Pakistan pada tahun 1976 dan diminta pemerintah untuk menangani proyek pengayaan uranium. Pakistan akhirnya melakukan uji coba nuklir pada tahun 1998 yang membuat negara tersebut dijatuhi sanksi internasional. Khan juga dianggap Barat sebagai pemberontak karena dituduh menyebarkan teknologi nuklir secara ilegal ke Iran, Libya, dan Korea Utara. Dijuluki sebagai Bapak Nuklir Pakistan, Abdul Qadir Khan tutup usia pada Oktober 2021 karena COVID-19. India menegaskan bahwa gencatan senjata tidak akan menghalangi New Delhi untuk memerangi terorisme. Di satu sisi, Pakistan mengisyaratkan opsi senjata nuklir jika negaranya terus-menerus diancam dan diserang. Menurut Pusat Studi Strategis dan Internasional, India dan Pakistan sama-sama punya senjata nuklir. Namun jumlahnya beda tipis dengan 170 hulu ledak dimiliki Pakistan dan 180 hulu ledak dimiliki India. Dikutip dari Atomic Archive, Pakistan memiliki berbagai jenis rudal berkemampuan nuklir. Pertama, rudal Abdali yang punya jangkauan hingga 200 km dengan satu hulu ledak berkekuatan hingga 12 kiloton. Kedua, rudal Ghaznavi dengan jangkauan 300 km dan satu hulu ledak mencapai 12 kiloton. Selanjutnya ada rudal Shahin 1 dengan jangkauan sekitar 750 km dan versi terbarunya Shahin 1A dengan jangkauan lebih jauh yakni 800 km. Lalu ada rudal Shahin 2 dan Shahin 3 masing-masing punya jangkauan 1.500 dan 2.750 km. Satu hulu ledaknya berkekuatan antara 10 hingga 40 kiloton. Kemudian rudal Gauri dan rudal Nasar punya jangkauan 1.250 km. Terakhir ada rudal Ababil yang punya jangkauan 2.200 km dan mampu membawa beberapa hulu ledak sekaligus saat peluncuran. Saat ketegangan dengan Pakistan mereda karena gencatan senjata, India justru berselisih dengan China. Perselisihan ini dipicu sengketa wilayah di daerah perbatasan. Dikutip dari Hindustan Times pada Rabu 14 Mei, India menolak tegas langkah baru China untuk mengganti nama sejumlah lokasi di Arunachal Pradesh. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randir Jaiswal menegaskan bahwa Arunachal Pradesh tetap menjadi bagian dari negaranya. Menurutnya, China terus-menerus melakukan upaya sia-sia dan tidak masuk akal dengan menamai tempat di Arunachal Pradesh dengan istilah Mandarin. Bagi China, daerah itu merupakan bagian dari Tibet Selatan. Sementara India bersikeras bahwa Arunachal Pradesh tidak dapat dipisahkan dari negaranya sejak dulu dan sampai kapanpun. India dan China memang sejak lama memperebutkan hak atas tanah di kawasan perbatasan. Di Kashmir misalnya, India mengklaim kepemilikan atas Jammu, Kashmir, dan Ladakh.
Sementara Cina menguasai Aksai Chin, sebelah timur Laut Ladakh sejak 1962. Di sisi lain, wilayah Kashmir bagian utara dan barat dikelola oleh Pakistan yang meliputi Azad Kashmir, Gilgit, dan Baltistan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.